Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismillahirrahmanirrahim. Muhammad Al-Fatih. Saya mahasiswa Sidki Aroma Surabaya, semester 4, asal Makassar, jurusan Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan 3 hadis tentang fikih imamah sebagai bentuk UTS, matkul fikih imamah. Matkul fikih imamah. Di sini saya akan membahas tentang syakhsiyah fil imam salatul jamaah, fi salatil jamaah. Di sini saya akan membahas syakhsiyah al imam fi salatil jamaah, syaratul imam. Jadi di sini hadis tentang syarat-syarat menjadi imam. Yang pertama, an yakuna musliman. Jadi imam itu harus muslim, itu yang pertama. Nggak mungkin dong kafir. Jadi harus muslim dulu. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Nah, karena kita yang disuruh itu hadis, maka saya akan menjelaskan hadisnya saja secara terperinci. Yang kedua, an yakuna balighun. Jadi imam itu harus baligh. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'al qalamu ala thalatha, an-naim hatta yastayqiz, wa anis sabi hatta yahtalim, wa anil majnun hatta yaqil." Jadi pulpen itu, pena itu diangkat dengan kepada 3 golongan. Pena ini maksudnya bahwasanya dia itu nggak dicatat amalnya, karena termasuk 3 golongan ini. Siapa aja? Ya, ini yang pertama, orang yang tidur sampai dia berbangun. Jadi ketika orang tidur itu meninggalkan sholat, dia itu tidak dicatat sebagai dosa sampai dia bangun. Lalu meninggalkan sholat baru dicatat sebagai dosa. Tapi kalau dia tidur dan tidak sadar, maka itu tidak dicatat sebagai dosa. Yang kedua, wa anis sabi hatta yahtalim, dari bayi sampai dia bermimpi. Jadi ketika dia belum sholat sampai dia bermimpi itu belum dosa hitungannya, seperti itu. Dan yang ketiga, wa anil majnun hatta yaqil, dari orang gila sampai dia berakal. Ketika orang gila itu melakukan dosa dan dia masih gila, dia tidak sholat, dia nggak dosa sampai dia berakal, akal sehat. Oke. Zabal jumhurul fuqaha. Jumhur fuqaha itu berwazhab ila annahu yashtaratu li sihhatil imami fi salatil fard, bahwasanya imam itu harus, syaratnya itu harus sehat. Li sihhatil imamah fi salatil fard. Oh, di sini jumhur menjelaskan bahwasanya untuk sehatnya sebuah jamaah, atau maksudnya baiknya salat jamaah itu dalam khususnya salat fardu, an yakuna imam balighun. Jadi imamnya itu harus balik. Salah satunya tadi dalilnya. Amma fi ghairil fardi fatasihhu imamal mumayyiz. Jadi kalau salat wajib seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu harus balik imamnya. Sedangkan di luar itu seperti salat tarawih, tidak apa-apa imamnya itu yang mumayyiz. Minimal mumayyiz walaupun tidak sampai balik. Yang penting bukan salat wajib, itu aja. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ayakun akilun li hadisis sabiq. Dia itu harus berakal. An yakuna tahiran minal hadas wal khabas. Dia itu harus bersih dari hadas dan khabas. Seperti yang kita ketahui, hadas itu yang tak nampak, seperti udah kencing, nah itu kan berhadas. Sedangkan khobas itu yang nampak, seperti kena kotoran, nah itu harus dicuci dulu, itu khobas namanya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Bahwasanya Allah tidak menerima ibadah atau salat seorang dari kalian, di antara kalian, ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi kalau hadis berhadas kecil ataupun hadas besar, kalau hadisnya kecil ya harus berwudu, kalau hadas besar dia harus mandi. Nah, kalau kita tidak seperti itu, maka tidak diterima salatnya oleh Allah. Capek-capek salat tidak diterima, yang benar aja, ya kan ya? Oke. Selanjutnya waqouli ta'ala wasiyabaka fatahhir. Sebagaimana firman Allah, maka terhadap pakaianmu sucikan. Jadi kita harus mensucikan pakaian. Kalau mau kuliah saja pasti rapi-rapi, apalagi kalau menghadap Allah, ya kan. Salat harus bajunya bersih, harum, wangi, dan tentunya terhindar dari najis. Oke, selanjutnya yakni
an yakuna zakiran sallallahu alaihi wasallam liqaulihi. Jadi orang yang imam itu zakiran sebagai firman Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qauman, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun walau amruhum imra'ah. Jadi tidak akan beruntung satu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita, khususnya lagi sholat. Jadi dalam sholat ini zakiran, yang imam itu harus zakiran, laki-laki, nggak boleh perempuan. Boleh sih perempuan jadi imam dengan syarat makmumnya itu wanita juga. Tapi kalau makmumnya wanita dan pria ataupun pria saja, maka yang imam itu harus pria. Zahabal jumhur ila jawaz imamatil mar'ah lin nisa li hadis Ummi Waraqah binti Naufal radhiyallahu anha. Jadi jumhur juga menjelaskan bahwa boleh kok perempuan itu imam. Sebagaimana hadis Ummi Waraqah binti Naufal yang berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuruha fi baitiha wa ja'ala laha muadzinan yu'adzin laha wa amaraha an ta'umma ahla dariha. Maksudnya Rasulullah SAW itu mengunjungi ke rumahnya dia, ke rumah siapa? Ummi Waraqah itu. Wa ja'alaha muadzinan, dan dia menjadikan muadzin, yu'adzinulaha, berarti Rasulullah itu sebagai muadzin. Wa amaraha an ta'umma ahla dariha, dan memerintahkan dia, siapa dia tadi? Ummu Waraqah binti Naufal menjadi imam di rumahnya. Jadi ketika yang sholat itu cuma perempuan, boleh kok imam perempuan. Nah yang tadi itu yang muadzinan itu insyaallah Rasul ya, insyaallah benar ya. Wa ja'ala laha muadzinan yu'adzin laha. Itu mungkin sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya Ustadz, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.